kita mau tanya soal persiapan pemanggilan atau pemeriksaan atau undangan klarifikasi dari beberapa aktivis ya, yaitu Rizal Fadilah, kemudian Kurnia Triroyani yang merupakan panggilan kedua, kemudian ada juga Dr. Tifa dan terakhir Roy Suryo. Jadi kalau 2 pertama hari Rabu rencananya dan 2 terakhir hari Kamis. Kita tidak tahu ya bagaimana dengan Rismond Sianipar kapan dipanggil, tetapi intinya adalah ini ada 4 dari 5 klien yang dikoordinasi oleh advokat senior Petrus Celestinus, dan kemudian kita bicara juga dengan koordinator non litigasi Ahmad Hozinuddin yang sudah tersambung mengenai persiapan yang akan dilakukan dalam menghadapi panggilan atau undangan klarifikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Refli. Oke. Sobat RH ya. Coba kita nyoba dengan telepon biasa ya. Kemarin bagus waktu saya telepon yang lainnya ya. Begitu bro ya. Oke. Ya saudara sekalian, kita coba telepon biasa ya. Mudah-mudahan seperti kemarin baik bagus gitu ya. Tidak buruk. Oke, coba kita lihat ya. Nah ini kita call. Coba. Ya, kita tahu bahwa memang pemanggilan ini tidak jelas apakah dia pro justisia, apakah sekedar klarifikasi dan lain sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mungkin lebih baik ya, mudah-mudahan ya, tidak lemot. Kecuali tukang lemotnya sudah bangun ya, nggak ngerti juga kita. Iya, silakan Anda bukan komentar ya, Anda memberikan informasi kepada sobat era sekalian soal yang terkait dengan persiapan Rabu pemanggilan atau undangan klarifikasi Kurnia Triroyani dan Rizal Fadilah untuk kedua kalinya, tapi Rizal baru datang sekali ini. Triroyani dilanjutkan lagi karena kemarin ada masalah kesehatan. Kemudian yang tentu ditunggu masyarakat adalah bagaimana undangan terhadap Dr. Tifa dan Roy Suryo. Silakan Bro Hozinuddin. Ya baik, perlu kami informasikan ulang bahwa minggu-minggu ini ada 5 orang yang dipanggil kembali untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya undangan klarifikasi oleh Polda Metro Jaya. Betul tadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei itu ada 2 orang yang dipanggil. Satu, Rizal Fadilah merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya belum bisa dipenuhi karena qadarullah kecelakaan. Yang kedua, Kurnia Triroyani yang sebelumnya juga qadarullah sakit ya, kurang sehat sehingga tidak bisa menuntaskan pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, sehingga hari Rabu ini akan dituntaskan. Yang kedua ada 3 lagi sebenarnya, bukan hanya 2. Yang pertama panggilan terhadap Dr. Tifa Uzia Tiasuma, itu hari Kamis tanggal 15 Mei. Yang kedua ada kepada Dr. Roy Suryo hari Kamis 15 Mei, dan ada lagi terhadap Egy Sujana atau Dr. Egy Sujana SHMSI. Hanya saja khusus untuk Dr. Egy Sujana, karena yang bersangkutan sakit, mohon doanya biar cepat pulih. Kemungkinan hari Kamis belum bisa memberikan keterangan, dan keluarga nanti yang akan datang untuk menjelaskan kondisi sakitnya Dr. Egy Sujana, juga memberikan sejumlah bukti dari proses perawatan sakit itu. Tapi kami konfirmasi bahwa untuk Kurnia Triroyani hari Rabu, kemudian Rizal Fadilah hari Rabu, itu insya Allah akan memenuhi undangan klarifikasi dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses yang sedang bergulir di Polda Metro Jaya atas laporan pelapor Saudara Joko Widodo. Termasuk hari Kamis kami juga berikan konfirmasi bahwa klien kami Dr. Tifa Uzia Tiasuma dan juga Dr. Roy Suryo insya Allah akan datang hadir memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik,
dan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari Saudara Joko Widodo. Itu sementara yang bisa kami informasikan, Bang. Iya, sekedar klarifikasi untuk Egy Sujana itu memang yang bersangkutan sakit keras ya, bukan sakit-sakitan sebagaimana koruptor menghindari panggilan dari KPK ya. Oh iya benar Bang, dan kemarin keluarganya, putranya datang ke kami. Ada dua hal yang disampaikan. Pertama, menginformasikan bahwa yang bersangkutan sakit dan tentu saja ini bukan dalam rangka modus untuk menghindari panggilan yang memang benar-benar sakit. Yang kedua, memang ini menjadi satu bagian yang kita kawal, kita advokasi dari sejumlah nama-nama yang memang dipanggil, sehingga total tim advokasi kami yang hari ini memberikan amanah kepercayaan untuk pendampingan dengan tim yang dibentuk dengan nama Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis ini ada 6 orang. Yang pertama ada Dr. Tipa, ada Dr. Roy Suryo, ada Rismon Sianipar, ada Rizal Fadila, ada Kurniatri Royani, dan termasuk Egy Sujana. Jadi ada 6. Dan perlu kami informasikan khusus untuk Dr. Rismon Sianipar sampai hari ini belum menerima panggilan. Kita tidak tahu ya, sifatnya kita hanya merespon. Nanti kalau ada panggilan terhadap Dr. Rismon Sianipar, kami akan informasikan lebih lanjut kepada masyarakat. Bro, yang saya dengar juga ada panggilan atau isu saja ya terhadap Abraham Samad dan juga Michael Michael Sinaga atau Michael dari Sentana TV tersebut. Apakah memang betul untuk pemanggilan Rabu atau Kamis, atau itu baru isu saja? Ya, kalau Michael Sentana ya, itu yang punya Sentana TV, kami tahu langsung karena pernah menyampaikan informasi kepada tim kami tentang adanya panggilan dari penyidik, undangan klarifikasi juga materinya, dan suratnya juga diperlihatkan pada kami yang dalam bentuk digital saat itu. Hanya saja memang untuk penanganannya Sentana TV ini akan berkoordinasi dengan tim advokasi yang lain. Pada prinsipnya memang mengaku sudah mendapatkan panggilan. Namun yang untuk kepada Pak Abraham Samad ini kita belum tahu, karena panggilan itu kan harus secara patut. Nah, apakah panggilan itu sudah dikirimkan langsung kepada beliau? Kami tidak tahu. Yang jelas Pak Abraham Samad ini juga bagian dari tim kami. Jadi beliau, Dr. Abraham Samad SHMH, itu juga menjadi tim penerima kuasa dari Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis ini, termasuk ada Pak Amir Samsudin ya, mantan Menkumham, ada Bang Samsu Jalal ya, Majen TNI Purnawirawan, itu juga penerima kuasa dan menjadi bagian dari tim ini. Sehingga menurut kami ya, sepanjang belum ada panggilan yang sifatnya patut sebagaimana diatur di KUHP, patut itu berarti disampaikan secara langsung, ada bukti tanda terimanya ya, kami belum bersikap dan belum ada juga info dari Bang Abraham Samad tentang panggilan yang sifatnya patut tadi begitu. Kalau yang tidak patut begitu, melalui WA bagaimana, ada? Oh, saya tidak tahu, makanya kalau yang sifatnya tak patut ya kami sih belum juga bisa mengambil sikap begitu, karena kan panggilan yang perlu disikapi untuk ditindaklanjuti kan panggilan yang sifatnya patut begitu Bang. Oke, soalnya ada pemberitaan yang mengatakan bahwa Abraham Samad termasuk yang dipanggil ya, diundang untuk klarifikasi. Tapi rupanya konfirmasi dari pengacara dia belum ada panggilan yang resmi gitu ya. Ya, saya juga mendapatkan video ya, rilis dari Polda Metro Jaya bahwa di antara yang dipanggil adalah tim kami, yakni Pak Abraham Samad. Hanya kan kami tidak mungkin hanya bersikap berdasarkan rilis dari Polda. Tentu kami hanya bersikap jika ada produk yang patut atau surat panggilan patut dari Polda. Nah, baru nanti kami mengambil sikap terhadap surat itu. Oh iya, dan prinsipnya segala hal yang berkaitan dengan proses hukum kita akan penuhi begitu. Karena memang ini perkara, bagi kami perkara receh, bukan perkara pidana. Sehingga kami tidak juga membutuhkan persiapan khusus. Ya, di sini Kasubdit Penmas Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjunta mengungkapkan penyidik menjadwalkan pemanggilan kedua kepada Abraham Samad dan YouTuber Michael Sinaga
terkait laporan ijazah palsu Jokowi. Ini pemanggilan kedua, mungkin untuk Michael Sinaga ya, pemanggilan kedua ya. Abraham Samad belum pernah dipanggil sama sekali ya. Ya, kalau panggilan itu yang sifatnya patut belum, tapi nggak tahu apakah penyidik menggunakan panggilan versi yang lain dan menggunakan sandaran legitimasi yang lain, karena kami kalau dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tentu acuannya baik penyidik, ya, jaksa, hakim termasuk kami advokat kan rujukannya sama, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan dalam proses penyelidikan itu kan harus ada panggilan sifatnya patut ya. Ini panggilan patut itu ya panggilan yang disampaikan langsung ya, diterima oleh pihak yang dipanggil atau tidak-tidaknya orang yang ada di rumah di alamat yang dipanggil itu, begitu. Jadi kalau hanya lewat media kan tidak diatur di dalam KUHAP gitu loh. Walaupun itu bisa saja dilakukan oleh penyidik, tapi kami acuannya adalah apa yang diatur dalam KUHAP. Nah, nanti kalau memang itu sudah sampai ya kita sikapi begitu. Oke, kita bicara tentang substansi ya, dan saya dengar Anda sudah memutuskan bahwa klien Anda akan datang memenuhi panggilan klarifikasi walaupun itu tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, begitu ya? Iya, yang pertama perlu saya klarifikasi, ini bukan keputusan saya Bang, tapi keputusan kolektif kolegial dari tim. Dan memang kemarin kami rapat dan akhirnya kami sepakat, terlepas ini hanyalah undangan klarifikasi, terlepas kita sempat meminta ya tanggapan terhadap klarifikasi itu tentang sejumlah hal ya, misalnya kenapa kok terlapornya belum muncul, kenapa kok ada pasal 32 dan 35, kenapa kok prosesnya kilat, kenapa kok ada pasal yang sudah dibatalkan MK 27A tapi tetap dipakai dan seterusnya begitu. Bro, mungkin Anda jangan swing ngomongnya, agak dijelaskan. Kalau swing suaranya dia kayak gaya reggae nyanyi gitu. Oh iya. Saya dekatkan aja, mungkin tadi hatinya agak menjauh mendekat begitu ya. Oke. Ya, silakan. Jadi terlepas bahwa kami sudah menyampaikan klarifikasi itu minta tanggapan ya tentang sejumlah soal, dari soal terlapor yang sampai hari ini belum diketahui dalam undangan klarifikasi itu, sejumlah pasal-pasal yang tidak relevan dengan keluhan saudara Joko Widodo yang merasa dihina sehina-hinanya, dicemarkan, direndahkan serendah-rendahnya. Misalnya ada pasal 35, 32 itu kan tidak relevan dengan apa yang menjadi keluhan saudara Joko Widodo selaku pelapor dalam perkara undangan klarifikasi, tapi kami tetap akan penuhi begitu, karena kami tidak ingin bahwa ketika kami tidak memenuhi undangan itu dianggap pengecut, dianggap takut, tidak. Padahal kan kita ini kan negara hukum, sehingga segala hal yang berkaitan dengan proses hukum yang harus jelas dulu begitu. Termasuk sebenarnya kami juga belum tahu peristiwa apa sih yang akan diklarifikasi di tanggal 26 Maret 2025 yang itu dituliskan dalam undangan klarifikasi. Dan ini sama Bang, semua diundang klarifikasi terkait laporan saudara Joko Widodo adanya dugaan tindak pidana yang peristiwanya hanya disebutkan tempus dan lokus, tapi tidak ada deskripsinya ya. Di Jakarta lah kalau tidak salah, itu di tanggal 26 Maret 2025. Ya, nanti kita akan tanyakan langsung kepada penyidik, tentu dengan batasan bahwa klien kami hanya menjawab sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 KUHAP ya, apa yang dia dengar, dia lihat, dan dia alami sendiri. Sehingga kalau ada peristiwa yang lain yang ditanyakan di luar peristiwa 26 Maret 2025, tentu klien kami tidak akan memberikan jawaban, karena kan memang undangan klarifikasi itu dibatasi pada peristiwa di tanggal 26 Maret 2025 gitu. Begitu Bang sementara. Iya, saking Anda kemudian tidak mau dibilang takut gitu ya menghadapi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya, Rizal Fadila yang kecelakaan, yang kakinya masih dibebat pun memaksakan diri untuk datang ya pada hari Rabu. Iya,
karena kami tidak ingin lagi ada framing-framing yang tidak jelas, dan kami ingin tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa motif daripada apa yang dilakukan oleh klien kami ketika datang ke Solo, datang ke Jogja, itu semata-mata ingin kejelasan tentang ijazah yang konon diklaim asli milik saudara Joko Widodo. Sebenarnya kalau persoalan itu sudah dijawab oleh saudara Joko Widodo sejak 3 tahun yang lalu, khususnya ketika ada gugatan dari Bambang Trimulyono tentang keabsahan ijazah saudara Joko Widodo. Klien kami ini juga tentu tidak perlu melakukan serangkaian tindakan sampai datang ke Solo dan ke Jogja di tanggal 15-16 April yang lalu, Maret yang lalu begitu. Jadi insya Allah kita akan penuhi semuanya dan April bro. Ya, April. Iya. Insya Allah kita akan penuhi semuanya, dan kalau nanti ada himbauan bahwa ini adalah bagian dari upaya penegakan hukum, tentu kami juga punya hak untuk komplain. Karena apa? Karena penegakan hukum ini terjadi disparitas begitu, Bang. Tidak equal, ya tidak sama. Karena laporan yang diajukan saudara Joko Widodo itu kilat sekali gitu ya. Tanggal 30 April lapor, 5 Mei pemanggilan, 8 Mei itu klarifikasi, 8 Mei tidak bisa datang Rizal Fadila ini ya. Langsung ada pemanggilan kedua untuk klarifikasi, dan nanti di tanggal 14 Rabu besok sudah harus diperiksa kembali begitu. Tapi sudahlah, biar rakyat yang menilai. Jadi kami hormati proses yang ada di penyidik, tapi kami juga akan mengambil serangkaian langkah dan tindakan hukum yang itu memang hak bagi setiap warga negara dalam kapasitasnya di hadapan penyidik begitu. Jangan lupa bahwa sudah ada proses klarifikasi yang dilakukan terhadap Kurnia walaupun tidak tuntas, kemudian kepada Damai Hari Lubis dan kepada Rustam Effendi kan bro? Iya, dan memang kami dapatlah bocoran karena tidak langsung belum, kalau Kurnia walaupun kami tangani kami juga belum dapat informasi langsung, Rustam juga tidak dapat langsung, tapi dari tim-tim kami ya yang ikut memeriksa, memang peristiwa 26 Maret itu seputar persiapan untuk ke Solo konferensi pers di kantor Egy Sujana. Nah itu yang kemarin gitu. Makanya kita akan membatasi sebatas itu, nggak boleh kemudian keluar dari konteks yang sudah dibatasi sendiri oleh penyidik Polda Metro Jaya bahwa pemanggilan keterangan klarifikasi itu hanya berkaitan dengan apa yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo peristiwa 26 Maret 2025 begitu. Ada kesan ya menurut saya kuasa hukum atau penasihat hukum Jokowi ini mencari-cari kira-kira kejadian atau rekaman video yang mana yang bisa dibawa ke polisi begitu ya. Maka kemudian pilihan jatuh pada peristiwa press conference 26 Maret 2025 itu. Begitu bro ya? Ya makanya nanti saya kan juga mendengar ada sejumlah channel YouTube lainnya juga dipanggil. Ya tentu saja setiap warga negara yang dipanggil ketika panggilannya sudah didefinisikan tadi 26 Maret dan kemudian ditanyakan hal-hal yang lain walaupun itu berkaitan dengan channelnya, ya hemat kami tidak ada kewajiban hukum menjelaskan karena tidak ada rangkaian peristiwa sesuai dengan apa yang dilakukan dalam penyelidikan 26 Maret tadi. Jadi saya ngimbau juga polisi jangan melakukan satu generalisasi, kedua ekstensifikasi, ketiga intensifikasi yang berujung apa? Kriminalisasi. Pertama, mengeneralisasi seolah-olah segala hal yang berkaitan dengan podcast terkait ijazah palsu itu sebagai dugaan tidak pidana. Yang kedua, intensifikasi dengan melakukan serangkaian pertanyaan yang jawabannya diarahkan untuk memenuhi unsur-unsur pidana yang tidak relevan, ya kan? Kemudian melakukan ekstensifikasi yang menyasar kepada segala pihak yang berkaitan dengan kritik ijazah palsu walaupun bukan yang terkait langsung, misalnya channel-channel ini kan hanya mewawancara. Dan terakhir saya yang tidak ingin ujung-ujungnya dilakukan kriminalisasi. Ini yang sebenarnya menjadi perhatian kita karena saya pikir taruhannya bukan hanya 6 klien kami yang saat ini sedang kami damping, ini taruhannya tentang konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat, untuk bebas bicara gitu loh.
Jadi kita ini kan tragis ya, kalau di negeri komunis ya kan, kita memang dibungkam hak bicara, tapi kebutuhan kita dipenuhi gitu. Nah ini kita, kebutuhan kita sudahlah tidak dipenuhi, hak untuk bicara saja dibelenggu begitu. Kan kita bayar pajak ke pemerintah untuk mengelola negara, termasuk ke aparat penegak hukum. Nah tentu konsekuensinya kan harusnya hak hukum kita juga dilayani. Ini sudahlah kita diambil pajaknya, yang ngomong saja nggak boleh begitu loh. Nah sekarang betul apa yang disampaikan misalkan Pak Taufik ya, Dr. Muhammad Taufik dari Solo. Satu sisi ya yang berkaitan dengan kekuasaan diproses, tapi sisi yang lain yaitu terkait dengan kepentingan masyarakat yang memang menuntut juga tidak diproses. Contoh dalam kasus ITE ya, kenapa klien kami hari ini disasar dengan undang-undang ITE, bahkan bukan hanya pasal 27A sampai dipaksakan ya pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 12 tahun dan 8 tahun begitu. Tetapi pada kasus umum Papa sudah jelas-jelas ada penghinaan, ada pencemaran, dan bukan hanya penghinaan dan pencemaran kepada mantan presiden, Fufu Papa itu melakukan pencemaran dan penghinaan terhadap presiden existing, yakni Pak Prabowo Subianto. Itu pun dikesampingkan atau tidak diproses. Tapi kenapa hari ini klien kami yang mengajukan kritik loh, bukan bukan nyinyiran sadis seperti Fufu Papa, kritik basisnya ilmu dan teknologi, dan itu disampaikan dengan argumentasi kok masih dipaksakan sebagai fitnah dan pencemaran, apalagi dipaksakan seolah-olah ini kejahatan ITE. Ini kan ngawur, ini kan mohon maaf, rakyat itu bisa mencerna loh. Jadi sederhana saja rakyat itu bisa melihat ada ketidakadilan dalam proses ini. Mohon maaf, kalau masyarakat sudah mengindra atau melihat adanya ketidakadilan dalam prosesnya, jangan harap akan ada keadilan dari putusannya. Maka keseluruhan proses ini nantinya bukan menjadi proses untuk menegakkan hukum demi tujuan keadilan, penertiban masyarakat, tetapi justru masyarakat melihat ini adalah proses politik untuk membungkam dengan sarana hukum yang tujuan akhirnya apa? Mengedarkan rasa cemas, khawatir, dan ketakutan di tengah masyarakat untuk bebas berbicara. Sehingga ke depan orang banyak unek-unek pun nggak berani ngomong, dan kalau ada unek-unek nggak berani ngomong, wah bisa gila itu rakyat. Nggak mampu dia membendam apa yang ada di otaknya. Karena ketika mau ngomong, nanti takut ITE, takut pencemaran, takut zina, takut dan seterusnya begitu. Kemarin Bang, kami juga sudah menyampaikan sikap resmi kami terhadap proses yang sedang bergulir di Barreskrim Mabes Polri, yakni rencana uji laboratorium forensik oleh Barreskrim Mabes Polri. Kenapa? Karena kami melihat itu tidak adil dalam prosesnya. Pertama, tidak adilnya proses itu kan belum pro justisia, masih proses dumas yang ditingkatkan pada laporan informasi. Kenapa pemeriksaannya meloncat kepada materi pokok perkara, memeriksa jumlah saksi-saksi yang dia klaim sudah melakukan itu beberapa bulan yang lalu begitu, dan diuji 10% lagi tinggal menunggu tes uji laboratorium forensik. Itu kan nggak adil. Nggak adil apa? Kami khawatir dan meyakini bahkan tujuan daripada proses itu hanya untuk melegitimasi ijazah Jokowi nanti dideskripsikan sebagai asli berdasarkan hasil tes laboratorium forensik, dan pada saat sama hasil uji tes laboratorium forensik itu untuk melegitimasi proses kriminalisasi terhadap klien kami melalui laporan polisi yang disampaikan oleh saudara Joko Widodo. Jadi karena prosesnya sudah tidak ada, sejak awal kami harus mengambil sikap sebelum ada rilis resmi dari Mabes Polri terkait hasil uji laboratorium forensik. Jadi kami hanya merespon setelah hasil uji itu keluar, nanti dianggap kami subjektif, tidak objektif. Ya, itu kan menolak karena hasilnya nggak sesuai. Enggak, justru hari ini kami sudah menolak sejak hari ini karena prosesnya tidak transparan, tidak equal, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Begitu Bang. Mengenai ijazah yang sudah diserahkan ya, bahasanya bukan disita tapi diserahkan ke atau dititipkan jangan-jangan ke Barreskrim Mabes Polri. Padahal kita tahu bahwa ada gugatan Dr. Taufik ya, perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri Surakarta. Ini apakah ini satu cara ya untuk menghindar nanti kalau seandainya lanjut pembuktian
pihak Jokowi mengatakan bahwa ijazahnya sudah diserahkan ke Bareskrim begitu. Bagaimana, Bro? Itu banyak soal ya, banyak masalah Bang. Pertama, Bareskrim itu ketika melakukan penyidikan perkara apalagi hendak melakukan uji laboratorium forensik, jadi nomenklatur prosesnya itu bukan penyerahan tapi penyitaan. Harusnya penyitaan barang bukti, dan penyitaan barang bukti itu tidak bisa dilakukan pada proses klarifikasi, hanya bisa dilakukan pada proses penyelidikan atau penyidikan. Makanya aneh ini, nomor LP saja belum keluar kok sudah mau meloncat masuk ke tes laboratorium forensik. Makanya kami kemudian menduga, oh ini hanya bagian cara untuk melindungi Jokowi gitu loh, dengan hasil yang sudah bisa kita perkirakan sebelumnya gitu. Yang kedua, ini juga bentuk dari hipokritnya Saudara Joko Widodo begitu, karena sebelumnya menyatakan tidak akan menunjukkan ijazah itu kecuali atas perintah pengadilan. Dan proses mediasi yang ada di Sulu, di Pengadilan Negeri Surakarta, itu bagian dari proses peradilan. Walaupun permintaan itu hanya dari penggugat, tapi itu sejatinya adalah permintaan yang melalui proses peradilan, dan harusnya itu dipenuhi. Kenapa kok ini seperti mempermainkan hukum ya? Jadi menghinakan peradilan sehina-hinanya, merendahkan pengadilan serendah-rendahnya. Ini jauh lebih tinggi ya wibawa pengadilan itu sebagai daripada wibawa Jokowi. Tapi Jokowi telah melakukan itu dengan berbagai dalihnya gitu. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, kenapa proses yang terjadi di Bareskrim itu termasuk tes laboratorium forensik itu baru terjadi hari ini setelah ada laporan Saudara Jokowi di Polda? Kenapa tidak sejak 6 bulan yang lalu? Kan kemudian jangan salahkan publik kalau ternyata Bareskrim bekerja itu dalam rangka untuk membantu proses laporan yang sedang terjadi di Polda Metro Jaya. Ini kan jahat ini. Jahat sekali nih Bang. Dan masyarakat harus tahu ini jahat sekali polisi ini. Jadi kalau prosesnya saja sudah seperti ini, apa mau kita percaya pada hasil yang nanti kita sudah patut menduga hasilnya juga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Saudara Joko Widodo, yakni ingin mengkriminalisasi dengan melaporkan klien-klien kami ini melalui penyidik di Polda Metro Jaya. Begitu Bang? Iya, saya ulangi lagi ya, betapa tidak menghormatinya pengadilan ya ketika ada gugatan dan kemudian ada proses mediasi dan kemudian salah satu pihak menginginkan agar ijazah so-called asli itu ditunjukkan. Dan itu di pengadilan, sudah berproses pengadilannya. Tetapi di Bareskrim yang belum pro justisia, tidak jelas apa prosesnya, tiba-tiba diserahkan ijazah. Maksud saya, dan itu di Jakarta lagi ya. Maksud saya betapa tidak menghormatinya proses pengadilan ya. Padahal pengadilan itu sudah, maksudnya pengadilan sudah. Kalau ini kan baru sebuah proses yang belum jelas apakah pro justisia atau tidak begitu. Makanya itu tadi saya ya khususnya tim kami itu menilai, meminjam istilah yang digunakan oleh Saudara Jokowi sebagai keluhan atas privasinya yang dianggap dihina dan direndahkan. Jadi proses yang dilakukan Saudara Jokowi yang tidak menunjukkan ijazahnya ke Pengadilan Negeri Surakarta, malah yang menyodorkan dokumen itu ke Bareskrim Mabes Polri padahal belum ada tindakan pro justisia karena belum ada nomor LP yang diterbitkan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen atau ijazah 263 ini. Itu adalah tindakan yang kami tegaskan sebagai merendahkan serendah-rendahnya, menghinakan sehina-hinanya lembaga peradilan. Dan kalau kita bicara dalam konteks penegakan hukum, peradilan itu lebih tinggi daripada kepolisian karena seluruh proses dalam penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga vonis itu ujungnya pengadilan. Jadi perkara yang sedang diperiksa polisi, barang ini nantinya kan di pengadilan. Kalau pengadilan saja bisa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, apalagi terhadap klien kami. Dan ini menegaskan memang hari ini terjadi kriminalisasi itu. Jadi proses di Polda Metro Jaya saya tegaskan itu bukan penegakan hukum. Kriminalisasi, apa itu kriminalisasi? Satu tindakan atau peristiwa yang sebenarnya bukan kejahatan dipaksakan seolah menjadi kejahatan. Peristiwanya adalah kemerdekaan menyampaikan pendapat di hadapan publik, yakni
mengkritik ijazah saudara Joko Widodo dan kemudian dianggap itu sebuah kejahatan, bukan hanya kejahatan pencemaran, penyerangan kehormatan dan juga fitnah, bahkan kejahatan ITE dianggap memanipulasi data seolah-olah itu data menjadi otentik dan ancaman pidananya 12 tahun penjara. Ini kan Masya Allah, ini negara apa kalau ibu ini yang dipraktikkan? Makanya saya selalu memberikan kritik pedas lah, karena kan Pak Listio Sigit Prabowo menyatakan siapapun yang memberikan kritik pedas itu sahabat Kapolri. Saya berulang kali menjadi sahabat Kapolri mengkritik tajam dan pedas terkait persoalan ini. Harapan kami ya hal-hal seperti ini sudahlah dihentikan, karena begini, kita tidak mau sejarah kita, bangsa ini, negara kita ini timbul dan tenggelam bersama saudara Jokowi. Kalaupun Jokowi timbul menjadi presiden 2 kali, silahkan saja, dan akhirnya dia tenggelam, silahkan saja. Jangan dibawa bangsa dan negara ini ikut tenggelam bersama keluarga Jokowi. Sudah cukup lah ini dibuat susah begitu loh. Jadi jangan kaitkan legasi berbangsa ini kemudian seolah-olah kalau ya Jokowi itu dihinakan, direndahkan, seolah-olah negara yang dihinakan dan direndahkan. Apalagi hari ini saudara Joko Widodo itu bukan presiden, terlepas dia tetap memegang jabatan sebagai Dewan Penasehat di Danantara karena ada Perpres nomor 30 tahun 2025. Begitu Bang? Iya, terlepas dari itu semua ya, ini kan seperti sebuah paradoks. Anda tidak percaya dengan proses yang sedang dilakukan oleh Polda Metro atau polisi secara keseluruhan. Tapi di sisi lain Anda memenuhi panggilan mereka. Selain soal masalah takut dibilang penakut tadi kan, ada alasan lain yang membuat Anda kemudian menjadi, atau tim ya, kalau saya bilang Anda maksudnya tim ya, bersikap demikian. Silakan. Begini Bang, alasan utamanya itu karena latar belakang kasus ini bukanlah semata-mata kasus 6 klien kami ya. Ini adalah kasus seluruh rakyat, kasus yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kami ingin menunjukkan sikap keteladanan bahwa terlepas kami dizolimi, terlepas kami dikriminalisasi, kami ingin menunjukkan sikap penghormatan kami terhadap wibawa hukum dan aparat penegak hukum, jadi dengan memenuhi apa yang menjadi undangan klarifikasi. Terlepas sebelumnya kami sudah meminta, ya apa sih ini kaitannya kok kita diundang, nggak dijawab begitu. Selanjutnya biarkan masyarakat publik yang menilai sebenarnya dalam kasus ini siapa yang sedang tidak taat hukum, siapa yang sedang bermain-main dengan hukum, siapa yang menyelundupkan pasal-pasal untuk kepentingan pihak tertentu, siapa yang memaksakan hak konstitusi berpendapat kemudian menjadi sebuah kejahatan yang bahkan dimasukkan pasal-pasal agar ancaman pidananya bisa 12 tahun dan 8 tahun. Kami kembalikan kepada publik. Karena apa? Kalau sudah berhadapan dengan penegak hukum, itu argumentasinya tidak lagi berdasarkan pasal atau berdasarkan bukti, tapi sudah bicara siapa yang punya wewenang, siapa yang punya otoritas. Kalian boleh berpendapat, otoritas ada pada kami. Nah kalau sudah sampai begitu kan kita nggak bisa Pak, ya, melawan otoritas. Yang bisa hanyalah kita jelaskan kepada publik bahwa kita ini memenuhi undangan bukan takut pada otoritas, bukan menghormati otoritas, tapi kita ingin menyelamatkan bangsa, menyelamatkan hukum, menghormati hukum. Kalau kita benar-benar negara yang berdasarkan hukum, perkara ada penyimpangan yang dilakukan, misalnya dalam hal ini saya katakan Polda itu melakukan penyimpangan, kan tidak elok kalau kita ikut-ikut menyimpang, kita ikut-ikutan belok, kita ikut-ikutan ngawur. Nah itulah yang menjadi latar belakang seolah-olah seperti ada paradoks, satu sisi kami mengkritik, sisi yang lain kami tetap memenuhi. Jadi begini Bang, kami analogikan sebagai sebuah rumah tangga lah. Seorang istri itu kan mentaati suami, tapi ketika suami ada salah, ya tetap dia kritik. Tapi kritiknya itu tidak membuat dia membangkang pada suaminya, kira-kira begitu. Jadi hari ini kami tetap mengkritik, karena apa? Bagaimanapun inilah institusi kita, inilah negara kita. Masa kita kritik terus kita kemudian mau cari negara lain, atau kita diusir dari negeri ini seperti Luhut Binsar Panjaitan. Kalau tidak setuju dengan Gibran, pergi saja dari negara ini, kan itu kurang ajar. Yang mengkritik Gibran itu adalah Purnawirawan Jenderal jauh ya, peran jasanya jauh lebih besar ketimbang Luhut Binsar Panjaitan. Nah saya kembalikan ke kasus kami, jadi konteksnya juga kurang lebih demikian, karena kami mencintai negeri ini, menghormati hukum, maka kami penuhi panggilan klarifikasi itu. Begitu Pak. Oke,
Anda kelihatannya cukup banyak ya kuasa hukum atau penasihat hukum yang mendampingi klien-klien Anda. Kira-kira berapa ada? Puluhan orang ya? Ya kalau dukungan publik dulu kan sudah ada 583 Bang, tapi kalau itu semua kan tersebar ya di mana-mana, sehingga kami butuhkan untuk pendampingan langsung kan masuk surat kuasa. Nah kemarin di surat kuasa sudah ada 54 advokat yang masuk dalam daftar surat kuasa. Sebagian besar sudah tanda tangan, sebagian yang lain masih menyusul, karena memang ini sifatnya ya, dari satu kantor lawyer, dari banyak kantor lawyer, dari banyak advokat, ya banyak hal yang harus kita lengkapi. Tapi setidaknya untuk persiapan proses pendampingan hari Rabu, pihak-pihak yang kami utus untuk mendampingi itu sudah tekan kuasa, begitu. Anda kan mereka akan diperiksa sendiri-sendiri ya. Ini Anda menunjuk koordinator nggak untuk masing-masing? Mungkin ada beberapa nama yang bisa disebutkan atau cair begitu saja? Enggak, kami agar amanah ini tidak terbengkalai ya, kami tunjuk ya PJ teknis dari masing-masing klien kami, koordinator pendampingan kita sebutnya. Jadi nanti ada yang koordinator timnya Bang Egy Sujana itu Bang Juju dengan Bang Azam. Juju Purwantoro ya? Betul. Kemudian untuk Azamkan ya. Dr. Tifa itu kita nanti tunjuk Bang Peter Celestinus langsung juga turun, juga ada nanti Bu Novia ya, lupa saya nama lengkapnya, termasuk juga Bang Ahmad Yani nanti di timnya Dr. Tifa. Kemudian ada juga nanti yang di Bang Egy Sujana sama nanti Bang Juju sama Bang Ismar Safrudin. Nah itu nanti yang akan mendampingi. Tapi juga Bang Ismar bisa rolling juga ke siapa namanya Bang Rizal Fadilah, karena kan harinya beda. Sehingga seluruh tim sebenarnya bisa masuk, tapi itu sementara yang kita putuskan. Nah, adapun saya dengan Bang Peter Celestinus itu kan ada di koordinator umum di bidang litigasi dan litigasi. Nah, kami nanti sifatnya keliling aja mana yang dibutuhkan. Tapi yang jelas besok untuk Dr. Tifa itu Bang Peter Celestinus ikut mengawal. Kalau Pak Roy Suryo nanti ada Bang Al-Katiri ya. Abdullah Al-Katiri ya. Ya betul, dan beberapa yang lain. Sementara itu yang baru bisa kami sepil Bang, desanya nanti akan gabung sesuai dengan kebutuhan, karena kebetulan juga itu kan 2 hari yang berbeda. Rabu 2 orang, Kamis 2 orang. Rabu itu Bu Kurnia dan Rizal Fadilah, Kamis itu Dr. Tifa dan Pak Roy Suryo. Begitu. Bro, ini kita bicara tentang masa lalu ya, terhadap Edi Mulyadi yang sekali periksa langsung ditahan, terhadap Habib Rizik, terhadap Habib Bahar, bahkan kalau sah ganda Anton Permana dan Jumhur itu lebih kacau lagi, langsung ditangkap begitu saja. Anda Anda bisa mengatakan nggak bahwa pemanggilan ini adalah tanda bahwa klien Anda bakal ditahan begitu? Atau sebenarnya apa feeling Anda? Saya harus jujur ya, kecewa. Kami pikir, kami yakini setelah pergantian presiden, model penegakan hukum dengan tendensi kriminalisasi itu berhentilah. Jadi era Pak Prabowo ini tidak lagi seperti era Saudara Joko Widodo, di mana tadi Bang Refil sebutkan banyak sekali aktivis itu yang dikriminalisasi hanya karena menyampaikan pendapat begitu. Tapi ternyata di era ini masih berlanjut. Terlepas ujungnya seperti apa kita juga belum tahu. Yang kedua, ujung daripada proses ini kita tidak tahu nanti, tapi yang jelas untuk Rabu dan Kamis besok itu kan baru undangan klarifikasi, jadi tidak akan ada ujung dari pemeriksaan yang berakhir dengan penahanan begitu, dan tak boleh juga langsung naik tersangka langsung ditahan, kan itu perlu gelar perkara dan seterusnya. Belum lagi kami kan sebenarnya sedang mempersoalkan kemarin melalui konferensi pers, klarifikasi itu kan semestinya harus dilakukan kepada pelapor dulu, apakah benar dia itu punya ijazah asli sehingga dia merasa difitnah, apakah benar UGM itu tempat dia menuntut ilmu dan ada ijazah yang dikeluarkan, apakah benar SMA-nya juga begitu. Jadi aneh loh, klarifikasinya kok terhadap kita yang sebelumnya dilaporkan, walaupun baru inisial ya yang disampaikan melalui kuasa hukumnya. Klarifikasi itu kan harusnya kepada pihak yang melapor, apakah benar dia lapor, apakah benar dia punya ijazah, apakah benar ijazahnya asli.
kemudian kepada lembaga yang mengeluarkan apakah benar ini dulu mahasiswanya, ini dulu murid SMA-nya dan seterusnya gitu. Tapi lagi-lagi lah Bang, hari ini kami sudah meyakini bahwa hakim yang paling adil itu adalah publik ya, di masyarakat. Jadi kami selalu mengkomunikasikan kasus ini dalam rangka untuk mendapatkan pandangan dan vonis dari masyarakat, karena terus terang ya yang hari ini tidak bisa kita kendalikan itu adalah proses di penegakan hukum. Tapi kami yakin kalau di tengah masyarakat masih ada keadilan yang hidup di tengah masyarakat, dan kami harapkan masyarakat menjadi hakim dalam perkara ini, ikut menyuarakan pembelaan terhadap klien kami. Iya, silakan Anda closing statement, mungkin ada yang ingin disampaikan dalam perbincangan kita pagi ini, silakan. Baik, closing statementnya yang pertama, kami menghimbau kepada para aktivis yang ada di sekitar Jabodetabek untuk bisa turut membersamai pengawalan klien kami dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya di 2 hari ya dalam pekan ini. Yang pertama hari Rabu itu yang akan diperiksa Bu Kurnia dan Bang Rizal Fadila. Kemudian untuk hari Kamis yang akan diperiksa Pak Tita dan Pak Roy Suryo. Jadi ya silakan datang ke Polda, kalau ditanya ini apa demo, bukan, kita hanya mengawal, sehingga tidak perlu ada hal-hal berkaitan dengan pemberitahuan dan sebagainya, karena ini pengawalan biasa. Dan kita ingin menunjukkan sikap kepada bahwa beliau-beliau ini ya yang dipanggil ini bukan penjahat, dan kita ini setia mendampingi beliau. Dan tentu doa dan dukungannya kepada tim kami agar solid dan diberi perlindungan kesehatan dari Allah SWT, terutama juga dilancarkan rezekinya, karena selalu melakukan pembelaan yang sifatnya bunuh. Begitu Bang, makasih. Amin ya rabbal alamin. Nasihat saya kalau Anda bicara lagi nanti jangan terlalu cepat temponya, karena suaranya jadi nguing-nguing. Oh begitu ya. Oke ya. Oke, makasih Bro Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, entah apa ya, kalau kita telepon Hasanuddin, Roy Suryo, suara kurang jernih ya. Jangan-jangan teleponnya sudah disadap. Padahal kalau kita telepon yang lain nggak ada masalah ya. Kita telepon respon misalnya tidak kresek-kresek ya, jernih suaranya. Padahal kita telepon dia di Bali G. Tapi ya kita nggak tahu ya bagaimana teknologi itu bekerja. Kadang-kadang yang dekat justru bermasalah, yang jauh malah jernih ya, atau mungkin karena di sana lalu lintasnya tidak banyak atau apa. Begitu saudara sekalian ya, breaking news dengan Hasanuddin, dan kita sedikit akan bacakan komentar Sobat RH pagi ini ya. Jangan lupa tonton juga channel-channel Refli Harun yang lain ya, Refli Harun Best Statement, Refli Harun Keren Cadas, Refli Harun Podcast ya. Coba kita bacakan sedikit ya. Pak RH coba samperin teman Pak Jokowi yang 10 orang yang katanya reunian, itu saksi kunci Pak RH. Apa bisa saya melakukan itu kalau dia orangnya Jokowi gitu ya. Kemudian lanjut perjuangan membela kebebaran untuk rakyat, Dr. Tifa dan kawan-kawan. Maksudnya kebenaran bukan kebebaran ya. Hati-hati, B dan N itu berdekatan di dalam keyboard, dan pernah terjadi ketika orang bilang nabi tiba-tiba tertulis babi gitu ya. Hati-hati itu ya. Kemudian Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan, jangan takut walaupun mereka masih berpihak pada Jokowi. Gimana caranya mereka membuat alur cerita akan keaslian ijazah Jokowi? Lanjut ya. Memang agak aneh tadi sebenarnya statement dari Jokowi, dia akan perlihatkan kalau ada perintah pengadilan. Padahal dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Surakarta, salah satu pihak minta untuk diperlihatkan, dan itu menjadi bagian dari proses di Pengadilan Negeri Surakarta, tapi tidak dipenuhi. Malah kemudian ijazahnya diantarkan ke Bareskrim, padahal di Bareskrim sendiri belum proses justisia. Ini menarik ya. Jadi makanya banyak orang kemudian mengatakan kelihatannya ini adalah cara Jokowi untuk menghindar, dan kemudian his savior itu adalah Bareskrim. We don't know exactly ya. Makanya kemudian ada keberatan dari tim ini. Kemudian baru kali ini presiden juga sedih jadi mantan presiden
tapi suka memenjarakan rakyat dengan kriminalisasi or dengan cara apapun karena mengkritisinya. Sudah jelas dia itu manusia seperti apa. Ya, kita bahagia bahwa mahasiswa ITB kemudian dibebaskan ya. Maksud saya gini, polisi jangan overacting. Kenapa? Ya kritik-kritik seperti itu kan biasa saja sesungguhnya ya. Kalau mau dikenakan undang-undang ITE asusila, waduh kebangetan. Kenapa? Yang real hot seperti itu banyak. Dan ini mohon maaf, walaupun itu kritik yang sarkastik, tetapi menurut saya tidak erotis ya kan. Itu kan menunjukkan sebuah kritik ya. Yang erotis banyak sekali di internet. Kita buka internet, maaf kata, wanita setengah telanjang dan lain sebagainya, laki-laki yang buka baju dan lain sebagainya ada. Jadi kalau mau jadi polisi yang benar, yang adil, ya harus bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Jangan cari-cari pasal untuk menahan orang ya. Begitu ada kritik terhadap pemerintahan responsif, tetapi begitu ada kasus korupsi atau kasus suap enggak responsif ya. Sampai sekarang kan Firly misalnya masih beredar di mana-mana. Dipanggil ke Polda, tidak dia penuhi undangan, enggak ditangkap-tangkap juga gitu ya. Terlalu menyolok di mata publik. Jokowi melapor langsung diproses, sedangkan laporan dari TPUK, bukan TPUK ya, TPUA tidak tentang ijazah Jokowi tidak diperhatikan dan sangat lambat ya. Sekali prosesnya oleh Bareskrim, aneh sekali ya. Perlu diketahui bahwa laporan itu tanggal 9 Desember dan baru ditindaklanjuti tanggal 10 Desember. Itu pun berdasarkan surat undangan klarifikasi yang saya baca dari Rizal Fadila, dari Dr. Tifa dan lain sebagainya. Kita tidak tahu tanggalnya itu apa. Jangan-jangan ya tadi baru ditindaklanjuti setelah adanya laporan dari Jokowi begitu ya. Kemudian cara-cara PKI yang digunakan untuk memenjarakan para aktivis ya. Kemudian sebaiknya Mulyono fokus saja sama gugatan DPN Surakarta dan Sleman. Mulyono lagi deg-degan karena Kasmujo minta dihadirkan di PN Sleman sebagai saksi. Kemudian manusia jujur akan mulia, Betty Nurbaiti, terima kasih ya. Revisi ke MK pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, biar legal kriminalisasi orang cerdas, kritis dan cadas, biar penjara bisa rame, seminar mantap. Maksudnya apa ini ya? Parcok itu masih jadi moncong and penjilatnya, mana rakyat percaya dengan hasilnya jika tidak ada lapor independen pembanding yang ikutan dihadirkan. Tapi masih tanda tanya dia ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat misalnya polling yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, sudah jelas memang dari 107 orang yang bukan orang ya, 107 yang memberikan suaranya ya, 107.000 bukan 7 doang, itu hanya 7% saja yang percaya bahwa polisi itu netral, 93% tidak percaya. Nah ini realitas ya. Saya tanya begini, oh ini 102 kilo ya yang voting. Apakah Anda yakin Polri bertindak netral dalam mengusut ijazah Jokowi? Yang bilang netral itu 7%, yang tidak netral 93%. Jadi jauh sekali angkanya. Dari N-nya 102.000 ya, bukan 1.200 ya. Kata Kodari ya wajar saja ini umatnya Refli Harun. That's okay, tetapi masa ada opini yang seperti ini tidak didengarkan atau tidak dipertimbangkan? Toh umatnya Refli Harun adalah juga rakyatnya Presiden Prabowo Subianto kan. Tidak ada rakyat Indonesia yang bukan rakyatnya Prabowo Subianto, kecuali kalau Prabowo bertindak seperti mantan presiden sebelumnya yang mengentertain golongannya sendiri, entah itu relawan, partai politiknya dan lain sebagainya, tetapi mengkriminalkan orang-orang yang kritis terhadapnya. Nah, mudah-mudahan Prabowo Subianto tidak seperti itu. Sebagaimana dikatakan Hasan Nasbi bahwa Prabowo tidak mengadukan mahasiswi ITB tersebut. That's good ya. Tidak ada urusan juga. Prabowo Subianto adalah orang yang menurut saya jauh lebih
punya peluang untuk menjadi orang yang lebih bebas, yang lebih besar jiwanya ketimbang Jokowi harusnya. Karena dia pertama lebih berpengalaman, ya, lebih segalanya, lebih pandai, lebih berwawasan dan lain sebagainya, paham tentang yang namanya nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, walaupun dia berasal dari institusi TNI, ya. TNI mengenal demokrasi, tidak ada demokrasi dalam TNI. Kalau ada demokrasi dalam TNI bahaya kita, karena TNI itu adalah kill or to be killed, ya, membunuh atau dibunuh. Doktrinnya doktrin militer, bukan doktrin melumpuhkan, ya, tapi doktrin mengalahkan, ya, membunuh atau dibunuh, ya. Karena itu militer tidak boleh terlibat dalam politik sipil, karena mereka adalah orang yang bersenjata yang tentu saja nggak bisa dibantah kalau dia punya keinginan, ya. Begitu saudara sekalian, ya, perbincangan pagi ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.